Video ini akan ngebahas tablet terbaik harga 2 jutaan. So, kalau kalian lagi nyari tablet 2 jutaan, ini video untuk kalian. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas rekomendasi tablet untuk pertengahan tahun 2025. Nggak seperti seri sebelumnya yang kita start dari harga 1 jutaan, sekarang kita loncat dulu ya, karena banyak request yang masuk ke Ragadget untuk langsung ngebahas tablet terbaik harga 2 jutaan. So, kita penuhi request teman-teman, dan kita seperti biasa juga akan ngasih 5 rekomendasi tablet sekaligus. Yang mana ini juga kita sesuaikan ya. Ada yang sesuai harganya, kayak 2.050.000 gitu ada. Ada juga yang harganya sampai 2.800.000-an. So, ya secara harga udah kita sesuaikan, dan secara fungsi juga ada. Ada yang kayak oke banget buat performa, ada yang layarnya oke banget, ada yang balance di semua bidang. Makanya kita selalu mewanti-wanti kalian untuk simak videonya sampai habis, atau at least kalian pantengin setiap segmen yang ada, agar kalian bisa memilih tablet 2 jutaan terbaik yang tepat sesuai kebutuhan. So, pastikan untuk subscribe dulu, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Tablet 2 jutaan terbaik yang pertama adalah Redmi Pad SE. Tablet 2 jutaan paling laris saat ini. So, kalau kalian budgetnya di 2,5 juta ke bawah dan memang nyari tablet buat kebutuhan hiburan, mungkin kayak ya kerja-kerja ringan atau ya main game sesekali, nah tablet ini wajib kalian pertimbangkan. Ditenagai chipset Snapdragon 680, RAM 4GB yang katanya bisa ditambah ya pakai RAM extension 3GB, dan storage-nya 128GB eMMC, plus ada slot microSD yang bisa dipasang sampai 1TB. Secara performa memang bukan yang terbaik dan memang nggak diperuntukkan untuk gaming berat. Tapi kalau buat scrolling sosial media, nonton film, atau ya ngecil-ngecil nonton Netflix, ini adalah tablet yang sudah nyaman. Nah, layarnya sendiri udah gede ya, 11 inch IPS dengan resolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya 90Hz adaptive, jadi buat scroll atau ya baca dokumen akan berasa lebih smooth. Brightness-nya sendiri di 450 nits yang lumayan oke buat kebutuhan di ruangan yang terang atau ya di luar ruangan. Warnanya juga udah cakep ya, karena udah 100% sRGB dan sudah pakai sertifikasi TUV Rainland, yang artinya layar dari tablet ini sudah ramah di mata. Jadi ini bakalan cocok banget dan membantu banget buat teman-teman yang doyan banget di depan layar. Desainnya juga cakep ya, dengan material aluminium alloy dengan bobot 478 gram dan tebal cuma 7,3 mm. Nah, ada dua stereo speaker dan jack audio 3,5 mm juga. Jadi ini bakalan cocok buat lo yang masih enjoy musik lewat speaker ya, entah itu musik dari video ataupun musik dari lagu. Ya jelas lah musik dari lagu. Okay. Kamera belakangnya beresolusi 8 MP dengan kamera depan 5 MP, yang mana keduanya udah support Full HD video alias perekaman di resolusi Full HD. Ada juga fitur document mode dan night mode buat hasil foto yang lebih jelas. Meski ya jangan berharap setajam HP 2 jutaan, itu beda pak, ini tablet soalnya. Baterainya ini gede ya, 8000 mAh dan bisa tahan sampai 14 jam pemakaian. Kalau kita cas pakai charger bawaannya yang 10 watt, ini memang agak lama ya, karena sampai 4 jam untuk ngisi dari 0 ke 100%. Tapi tablet ini udah support charging 20 watt. Jadi kalau lo punya charger 20 watt, ya ini bisa jadi opsi yang oke buat ngecas yang lebih cepat. Jadinya kurang lebih akan full di 2 jaman aja. By the way, tablet ini WiFi only ya guys ya. Tablet 2 jutaan terbaik pertengahan 2025 yang kedua adalah Huawei MateBook SE11. Kalau budget lo lebih tinggi, sekitar 2,5 jutaan, nah ini adalah tablet selanjutnya yang perlu lo pertimbangkan. Dibekali dengan CPU Huawei Kirin 710A, RAM 4GB, dan storage 128GB, performanya udah oke banget buat tugas harian seperti nonton, belajar, atau main game ringan. Nah, dengan layar 11 inch IPS Full HD, resolusi yang udah tajam banget, serta dukungan TUV Rainland buat proteksi mata, tablet ini udah cocok banget buat pemakaian lama, apalagi buat lo yang suka baca lewat tablet atau nulis-nulis lewat tablet. Nggak cuma itu, layarnya ini lumayan terang ya, di 400 nit, which ini artinya udah oke banget buat kebutuhan di dalam ruangan. Pun juga kalau kalian mau pakai di luar ruangan pun 400 nits ini masih
cukup oke, masih kelihatan jelas kok. Tapi ya refresh rate-nya masih standar ya, 60Hz saja, jadi nggak sesemut tablet sebelumnya. Cuman kalau buat yang nggak butuh itu atau buat kebutuhan basic aja harian, layarnya ini udah tergolong oke banget. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan baterai jumbonya di 7700 mAh yang bisa tahan sampai kurang lebih 10-12 jam. Kalau buat nonton film itu sekitar 18 jam. Nah, ini tentu bakalan bikin lo bisa rebahan seharian pakai tablet ini. Nah, ngecasnya pun nggak makan waktu lama karena udah support fast charging 22,5 watt, yang mana untuk isi penuh itu bisa dalam waktu 2 jam aja. Untuk desain juga udah cakep banget. Premium dengan metal unibody dan tebalnya cuma 6,9 mm. Ini ringan banget guys di tangan dengan bobot 475 gram yang bikin nyaman buat dibawa kemana-mana. Kameranya standar ya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Nah, untuk audionya ini udah mantap ya karena ada 4 stereo speaker yang udah pas banget buat nonton Netflix atau YouTube. Sayangnya ya, tablet ini belum punya micro SD. Jadi kalau lo beli yang versi 128GB untuk storage, ya harap maklum aja ya, dan cukupi aja dengan storage 128 GB. Tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Samsung Galaxy A9 Plus Wi-Fi Edition. Buat lo yang lagi nyari tablet merek Samsung dan nggak pengen bikin dompet lo menangis, nah ini adalah pilihan yang oke di harga 2 jutaan. Dengan harga mulai 2,6 jutaan, lo udah dapat tablet dengan chipset Snapdragon 695, RAM 4GB, dan storage 128GB yang masih bisa kita extend via microSD sampai 1TB. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan buat belajar, buat hiburan, buat nonton film, tentu performanya ini udah sangat mumpuni. Layarnya sendiri gede ya, standar 11 inch WUXGA dengan refresh rate 90Hz dan pakai panel TFT LCD. Ya, meskipun bukan IPS dan masih sedikit lebih di bawahnya IPS, tapi untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi buat kalian yang nggak terlalu mentingin layar atau nggak kayak nonton video 4K terus, menurut gue ini adalah kualitas layar yang cukup bisa diterima. Refresh rate 90Hz-nya juga bikin scroll jadi lebih mulus dibanding tablet 60Hz biasa atau yang sebelumnya tuh. Desainnya simple tapi tetap elegan dan tipis juga, 6,9 mm dengan bobot ringan 480 gram. Dan yang bikin makin asik, tablet ini juga udah dibekali 4 speaker stereo dengan Dolby Atmos. Jadi audionya ini udah kenceng dan spasialnya atau kayak ya suaranya itu udah bagus lah. Gue juga kurang paham ya spasial apa, tapi intinya udah oke lah secara speakernya. Which jadinya ini bakalan enak kalau kita pakai buat nonton film atau Zoom meeting atau sekedar dengerin lagu. Kameranya ya standar aja lah ya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Udah cukup buat keperluan video call atau scan dokumen tugas. Nggak istimewa tapi juga nggak bisa dikatakan jelek. Nah, untuk baterai 7040 mAh dan bisa tahan seharian buat pemakaian normal. Untuk nonton YouTube, belajar, atau scrolling santai, ini udah bisa tembus kurang lebih 10 jam pemakaian. Chargernya ini udah support fast charging yang meskipun secara kecepatan nggak yang kencang-kencang banget, tapi lumayan lah ya, 15 watt fast charging. Oh ya, satu hal yang perlu dicatat, ini adalah versi Wi-Fi only, jadi nggak bisa pasang SIM card. Tapi kalau lo orang yang selalu pakai Wi-Fi di rumah atau di sekolah, ya tentu ini bukan masalah. Tablet 2 jutaan terbaik yang keempat adalah Infinix Xpad 4G LTE. Buat lo yang nyari tablet spek yang paling tinggi tapi budget lo mentok di 2 juta ya 3 juta pas, nah ini adalah tablet performa yang oke buat kalian lirik. Dibekali chipset MediaTek Helio G99, RAM 4GB dan storage hingga 256GB, performanya ini udah cukup kencang buat multitasking harian, mau itu nonton, belajar, kerja, sampai game ringan pun kayak Genshin ataupun Mobile Legends ya, kalau masih nyaman di tablet gede, ini juga udah aman banget. Layarnya juga udah gede ya, 11 inch dengan resolusi WUXGA atau Full HD+, dengan refresh rate 90Hz dan brightness-nya sampai 440 nits. Artinya, dari segi layar nggak cuma secara warna ataupun ketajaman,
ketika kita scroll di layarnya ini, kayak scroll Instagram atau scroll apapun, ini akan terasa jauh lebih smooth dibanding layar basic yang masih pakai refresh rate 60 Hz. Buat belajar online, streaming, atau baca komik ya, ini udah nyaman banget. Untuk desainnya udah kelihatan premium dengan material metal unibody dengan ketebalan di 7,6 mm. Nah, bobotnya di 496 gram, which ini lumayan ringan. Apalagi kalau lo sering bawa tablet ke kampus atau ke kantor ya, ini bobot yang masih bisa diterima. Speakernya juga bikin gue suka ya, karena udah ada 4 speaker stereo yang bikin suaranya jadi lebih mejedem. Kok bahasa Bali ya? Mejedem tuh ya lebih ngebas gitulah, dan lebih enak buat didengar. Nggak lupa juga ada audio 3,5 mm ya, buat lo yang masih setia pakai earphone atau yang pakai kabel tuh apa namanya? Ya earphone sih, earphone kabelan gitu. Untuk daya tahan, tablet ini dibekali baterai 7000 mAh yang awet banget buat dipakai seharian. Untuk charging juga udah pakai 18 watt fast charging dan bisa dapat 50% dalam 40 menitan aja. Kamera belakang dan juga depannya sama-sama menggunakan resolusi 8 megapiksel dan sama-sama udah bisa ngerekam video hingga Full HD. Ada slot micro SD juga yang bisa up to 1 TB, which ini udah oke untuk harga 2 jutaan. Tablet 2 jutaan terbaik di pertengahan 2025 yang terakhir adalah Itel Vista Tab 30 Pro. Ini adalah tablet yang secara mengejutkan bisa ngasih spesifikasi yang oke dengan harga yang masih kompetitif. Tentunya di 2 jutaan. Pertama, dari sisi performa. Tablet ini udah dibekali chipset Helio G99 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah hingga 8GB lagi lewat RAM expansion. Dan storage-nya udah 256GB yang bahkan ada slot micro SD card yang bisa kita pakai buat tambah lagi penyimpanannya sampai 1 TB. Untuk harga 2 jutaan ini udah jempol. Layarnya ini juga bukan kaleng-kaleng guys. Ukurannya 13 inch, which ini gede banget dengan resolusi yang juga oke, 2K. Jadi udah super tajam dan enak buat nonton film, multitasking, atau baca-baca e-book. Cocok buat lo calon konten kreator sukses yang lagi perlu tablet dengan layar yang oke dan bisa diajak kerja. Panelnya udah IPS dengan brightness yang oke dipakai di dalam ruangan. Desainnya pun terasa premium ya, pakai metal unibody, ketebalan cuma 7 mm dengan bobot sekitar 689 gram. Ya kalau kita melihat gramnya sih kesannya lumayan berat ya. Cuman kalau kita melihat layarnya ini yang jumbo banget 13 inch, untuk ukuran segitu dengan berat segini bisa lumayan kita wajarkan lah ya. Suaranya juga nendang karena udah pakai dual speaker stereo yang bikin pengalaman nonton makin oke lagi. Nah, kameranya sendiri punya resolusi 13 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di kamera depannya. Dan ya, ini tablet udah jalan di Android 14, jadi dari sisi update dan kestabilan udah up to date. Baterainya juga gede dengan kapasitas 10.000 mAh yang bisa dipakai seharian penuh tanpa pusing nyari colokan. Udah support fast charging juga ya, 18 watt meskipun bukan yang terkencang, tapi ini udah lumayan banget untuk kelas tablet 2 jutaan. Yo guys, itu dia 5 tablet harga 2 jutaan yang bisa kalian lirik dan bisa kalian langsung beli aja di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 tablet tadi bisa kalian cek aja di YouTube Shopping atau di deskripsi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau sebelum pertanyaan deh, kalau kalian lagi nyari tempat beli atau toko yang terpercaya, nah itu kita juga udah kurasi ya. Sehingga yang Ragaja tampilkan di YouTube Shopping tentunya merupakan toko-toko yang terpercaya. Oke, langsung aja klik kalau kalian penasaran ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau kritikan, silahkan ramaikan aja kolom komentar. Kita berdiskusi secara sehat di komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe dulu ya guys ya, biar kita segera ya 30.000 subscriber dulu lah. Dan seperti biasa, ketemu di video selanjutnya.